'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Tahu nggak alasan sebenarnya Elon Musk ogah investasi di Indonesia? Saya rasa bahkan kalau Anda tanya langsung ke Elon Musk, dia tidak akan mengatakannya. Ya, takut ada pihak-pihak yang tersinggung. Kita sendiri yang perlu introspeksi diri. Apa kekurangan kita sehingga Elon Musk dan investor asing lain ogah ke Indonesia? Menurut Tauhid Ahmad, eksekutif Indef, alasannya adalah pajak dan tenaga kerja. Menurut Bima Yudhistira, direktur eksekutif Celios, alasannya adalah sektor hulu yang masih bergantung pada batu bara. Menurut kamu, apa? Tulis di komentar ya. Menurut saya, alasannya sangat jelas, yaitu Jiwasraya. Loh, apa hubungannya Jiwasraya dengan investasi asing? Karena Jiwasraya menunjukkan karakter. Ketika kita mengajukan kredit ke bank, apakah langsung disetujui? Tentu tidak. Bank perlu melakukan analisa apakah uang yang ia pinjamkan bisa kembali. Analisa yang dipakai biasanya adalah 5C. C yang pertama dan paling penting adalah karakter. Demikian juga dengan investasi antar negara. Ketika investor asing menanamkan uang di suatu negara, tentu perlu analisa dulu. Dan sama dengan bank, faktor yang paling penting menjadi dasar pertimbangan adalah karakter. Karakter suatu negara adalah karakter pemimpinnya. Di Indonesia, yang dinilai adalah karakter presiden dan para menteri. Karakter itu bukan menilai kemampuan, skill seseorang, pintar bodoh, bukan itu. Karakter yang dimaksud di sini adalah apakah dapat dipercaya. Bagaimana cara melihat karakter? Dilihat dari rekam jejak, histori. Apakah selama ini bertanggung jawab atau sebaliknya, lari dari tanggung jawab. Kita lihat kasus Jiwasraya. Apa pendapat Jokowi? Ini persoalan 10 tahun lalu. Mengenai Jiwasraya, ini adalah persoalan yang sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu. Terkesan tidak mau tanggung jawab. Terkesan menyalahkan rezim sebelumnya. Seorang pemimpin negara tidak boleh berpikiran seperti itu. Makanya SBY, presiden sebelum Jokowi, respon masalah Jiwasraya. Salahkan saja masa lalu. Iya benar. Kasus Jiwasraya itu sebelum Jokowi jadi presiden. Tapi kan sekarang presidennya Jokowi dan dia wajib tanggung jawab. Karena kesalahan itu ada di pihak pemerintah. Kesalahan di pihak negara. Jokowi bukan tanggung jawab sebagai pribadi, tapi sebagai kepala negara. Misal, suatu perusahaan mengajukan pinjaman, tapi dikorup direksi lama. Lalu ganti direksi. Direksi baru tetap bertanggung jawab penuh mengembalikan pinjaman. Bukan dia yang korup, tapi yang meminjam adalah perusahaan, dan direksi mewakili perusahaan. Mengerti? Apakah Jiwasraya seluruhnya salah pemerintah? Seperti dikatakan Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, Jiwasraya itu 100% milik pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian disebutkan bahwa ada kewajiban pemegang saham pengendali untuk bertanggung jawab. Kita lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 15. Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Pasal 1 ayat 19 menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengendali. Pengendali adalah pihak yang mempunyai kemampuan menentukan direksi Dewan Komisaris. Di Jiwasraya, siapa-siapa yang mampu menentukan direksi Dewan Komisaris? Hanya satu,
pemerintah. Karena 100% milik pemerintah. Oke, direksinya salah. Silakan dihukum. Tapi menghukum direksi tidak berarti tanggung jawab pemegang saham hilang. Direksi dipilih pemerintah. Artinya pemerintah harus bertanggung jawab. Ditambah lagi, produk asuransi yang ditawarkan Jiwasraya sudah mendapat izin Bapepam sebagai wakil pemerintah. Artinya produk Jiwasraya itu wajar, tidak aneh-aneh. Bagaimana dengan argumen Jiwasraya tidak berdampak sistemik? Itu alasan yang dibuat-buat. Bank Senturi bukan milik pemerintah, tapi pemerintah bantu. Ditalangi semua kerugiannya. Padahal itu bukan kewajiban negara, itu kewajiban pemilik Bank Senturi. Sebaliknya, Jiwasraya itu 100% milik pemerintah, merupakan kewajiban pemerintah. Diatur pula dalam Undang-Undang Perasuransian, tapi malah tidak mau tanggung jawab. Kasus Jiwasraya beda dengan Bank Senturi. Sistemik atau tidak, bukan alasan. Pemerintah wajib tanggung jawab. Apakah pemerintah tanggung jawab? Pemerintah tanggung jawab? Tidak. Nasabah dipaksa ikut skema yang merugikan. Bunga tidak dibayar, pokok dipotong, itu pun dicicil. Atau uang didiamkan saja sampai solusi tercapai entah kapan. Kok bisa ya? Pemerintah menyatakan uang didiamkan saja, tidak ada rasa malu sedikit pun. Jiwasraya menghubungi nasabah dengan dua opsi penawaran pembayaran dalam skema restrukturisasi produk. Opsi utama, 100% nilai tunai dibayar 15 tahun tanpa bunga. Opsi kedua, 71% nilai tunai tanpa bunga dibayar 5 tahun. Dan selanjutnya, polis dialihkan ke perusahaan asuransi baru IFG Life. Nah, bila tidak setuju, uang akan didiamkan saja sampai solusi tercapai. Siapapun yang berakal sehat akan mengerti betapa zalimnya opsi yang ditawarkan. Bagi saya ini namanya perampokan yang tidak berperi kemanusiaan. Ini baru 2 contoh, belum contoh-contoh busuk lainnya. Tidak sampai di sini. Jiwasraya menggunakan cara-cara yang sangat licik. Nasabah diberdaya dengan sandiwara-sandiwara. Dan dengan semena-mena menetapkan kalau nasabah tidak menjawab berarti menyetujui. Opsi restrukturisasi mereka rancang sendiri tanpa melibatkan nasabah. Lalu tiba-tiba saja pada pertengahan Desember, Jiwasraya menghubungi para pemegang polis hanya dengan SMS blast. Bukan dengan surat resmi, melainkan dengan SMS blast. Mereka meminta para nasabah mengikuti rangkaian sosialisasi restrukturisasi yang dimulai tanggal 18 Januari 2021. Dalam sosialisasi secara virtual, Jiwasraya sudah menetapkan pilihan yang ada tanpa memberi kemungkinan lain. Masalahnya, semua opsi yang ditawarkan merugikan para nasabah. Sosialisasi itu dilakukan secara berkelompok. Dalam satu pertemuan 100 orang hadir. Bagaimana mungkin diskusi bisa berjalan intensif? Menurut cerita nasabah, pertemuan terkesan penuh sandiwara. Saat memberikan penjelasan, bisa saja tiba-tiba si pemberi penjelasan dari Jiwasraya seolah ditelepon nasabah yang menyatakan dukungan pada restrukturisasi. Suara nasabah itu diperdengarkan melalui loudspeaker. Di kegiatan sosialisasi, semula nasabah diperkenankan menyampaikan pertanyaan langsung. Namun belakangan, ketika pertanyaan langsung nasabah semakin sulit dijawab, panitia menyatakan pertanyaan hanya bisa disampaikan melalui chat. Dan ketika yang masuk adalah pertanyaan yang sulit, chat si nasabah tidak dijawab. Kemudian di kantor Jiwasraya tiba-tiba saja ada kiriman karangan bunga dari berbagai pihak yang menyatakan dukungan pada restrukturisasi. Sandiwara ini kemudian disebarkan melalui media kepada publik. Lantas setelah 18 Januari, Jiwasraya mengirimkan surat yang mengultimatum bahwa pemegang polis memiliki waktu hanya 30 hari untuk menyampaikan persetujuan atas restrukturisasi polis. Jika nasabah tidak menjawab, Jiwasraya menganggap
nasabah menyetujui restrukturisasi. Jiwasraya juga menyatakan bahwa bila nasabah menolak restrukturisasi, itu akan dijadikan aset piutang Jiwasraya yang tidak tahu akan dibayar kapan. Dalam kebingungan itulah mayoritas nasabah nampaknya tidak menjawab surat tersebut. Kejam sekali, tidak punya hati nurani. Kalau kita bandingkan dengan swasta, swasta jauh lebih bertanggung jawab daripada pemerintah. BCA, bank swasta, mengganti kerugian uang nasabah karena skimming. Di sini tidak ada kesalahan di pihak bank. Ini murni kriminal. Tapi BCA tanggung jawab. GoPay memberi jaminan saldo kembali karena HP hilang atau akun diambil paksa. Itu sama sekali tidak ada kesalahan di pihak GoPay. Bahkan HP hilang ada unsur kesalahan nasabah. Tapi GoPay mau tanggung jawab. Tahukah Anda ada jaminan saldo kembali dari GoPay? Ketika HP Anda hilang, lalu diambil oleh pihak tak bertanggung jawab, mereka bisa mencuri saldo GoPay Anda. Modus lainnya, mengambil alih akun Anda secara paksa. Lalu, mengambil saldo GoPay Anda. Tapi jangan khawatir, ada jaminan saldo kembali apabila HP Anda hilang atau jika akun Anda diambil alih secara paksa. Sedangkan Jiwasraya itu tidak ada kesalahan nasabah, tapi kesalahan direksi, kesalahan di pihak Jiwasraya dan pemerintah. Konyolnya, pemerintah tidak mau tanggung jawab. Memalukan. Seharusnya pemerintah menjadi contoh bagi swasta bagaimana menjalankan perusahaan asuransi yang baik. Betul, pemerintah harus jadi contoh dan akan jadi contoh. Dengan penyelesaian Jiwasraya seperti ini menciptakan standar baru, yaitu ketika perusahaan asuransi gagal bayar, bisa diselesaikan dengan cicilan 15 tahun tanpa bunga, atau bahkan boleh didiamkan saja. Setelah Jiwasraya, ada asuransi lain yang gagal bayar. Bakri Life, Bumi Asih Jaya, Bumi Putra 1912, Warna Arta Life, Kresna Life. Perusahaan-perusahaan asuransi itu tidak perlu pusing. Terapkan saja solusi seperti Jiwasraya. Potong saja sesukanya. Dan dicicil 15 tahun tanpa bunga. Bahkan didiamkan saja pun tidak apa-apa. Aduh cilaka. Siapa yang akan percaya asuransi di Indonesia? Tahu nggak alasan sebenarnya Elon Musk ogah investasi di Indonesia? Jawabannya adalah Jiwasraya. Jawabannya adalah karakter pemerintah yang buruk, rekam jejaknya. Seperti yang Pak Jokowi katakan, kasus Jiwasraya sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Mungkin Presiden merasa keberatan kalau masalah di rezim sebelumnya harus ditanggung oleh rezim sekarang. Kalau tidak mau menanggung kesalahan rezim sebelumnya, ya jangan jadi presiden. Investor kan sulit kalau mau investasi melebihi masa jabatan presiden. Takutnya nanti perjanjian tidak diakui presiden baru. Misal, tahun 2023 menjelang akhir masa jabatan, Jokowi mengajak investasi ke IKN. Siapa yang berani? Karena Jokowi telah memberi contoh kalau perbuatan rezim lama, dia tidak mau tanggung jawab. Wajar dong kalau nanti presiden setelah Jokowi juga berbuat hal yang sama. Ini akan jadi tradisi buruk. Kalaupun investor mau, mereka akan tunggu terpilihnya presiden yang baru. Tahu nggak alasan sebenarnya Elon Musk ogah investasi di Indonesia? Jawabannya adalah Jiwasraya. Jawabannya adalah karakter pemerintah yang buruk. Rekam jejaknya. Tidak hanya Jiwasraya, karakter pemerintah juga bisa dilihat di kasus-kasus yang lain.
Kasus lain, misal Waskita. Tol sudah dibangun, tapi belum dibayar, walaupun sudah dipakai 4 tahun. Mirip kan dengan Jiwasraya, nasabah dibayar 15 tahun tanpa bunga. Kasus lain, di PT Kima yang mengelola kawasan industri. Transaksi jual beli dengan semena-mena diubah jadi sewa. Mirip kan dengan Jiwasraya, hutang jatuh tempo semena-mena diganti jadi 15 tahun tanpa bunga. Dulu di perbankan menganggap ini jual beli. Kalau jual beli boleh diagunkan, dijaminkan. Lalu tiba-tiba Kima mengeluarkan suatu perubahan yang tidak tahu ujung-ujungnya dari mana. Dari beli menjadi sewa. Investor diintimidasi dengan batu, papan, auditor, ancaman, dan lain-lain. Mirip kan dengan nasabah Jiwasraya yang diperdaya dengan sandiwara-sandiwara dan ancaman? Nah, tiba-tiba ada surat dari PT Kima, kita harus bayar 30%, kalau tidak pabrik itu akan ditutup dengan berbagai intimidasi, dengan memasang batu, memasang papan, menyuruh auditor audit perusahaan kita, mengancam kalau tidak bayar hari ini, silakan karyawan Bapak keluarkan, silakan mobil Bapak keluar, pabrik itu akan kami tutup. Melihat bagaimana nasib investor di kawasan industri Kima, siapa yang berani investasi di IKN? Tapi sayangnya Jokowi tidak sadar kalau kasus-kasus BUMN ini dapat menghilangkan kepercayaan investor. Jokowi, was-was, RI tidak lagi dipercaya asing. Jangan peringatkan orang lain agar was-was, tapi jadilah presiden yang bertanggung jawab. Kalau hutang, ya bayar. Tidak bayar hutang bukan menguntungkan negara, tapi membuat malu Indonesia. Untuk apa sih Menko Luhut repot-repot membujuk Elon Musk untuk investasi di Indonesia? Investor asing bukan bodoh. Mereka lebih melihat fakta daripada janji-janji manis. Melihat penyelesaian kasus Jiwasraya ini, Waskita, PT Kima, dan lain-lain, siapa yang akan percaya dengan pemerintah? Investor akan berpikir, terhadap rakyat sendiri saja zalim, apalagi terhadap investor asing. Misal, ada seorang bapak yang tega membunuh anak kandungnya. Apakah kamu berani menitipkan anakmu ke bapak ini? Terakhir, solusinya bagaimana? Bayarlah hutang. Wong pemerintah punya uang kok. Skandal Jiwasraya negara rugi 16,8 T, tapi ada aset sitaan 18,4 T, lebih besar dari kerugian. Ya, kenapa tidak dipakailah untuk membayar nasabah? Dana nganggur Pemda di bank 223,8 triliun. BUMN bisa memberikan devisa 80,2 triliun. APBN surplus 234,7 triliun. Bahkan jika negara tidak ada uang, ya cetak uang baru untuk mengganti kerugian nasabah Jiwasraya. Ini tidak akan menciptakan inflasi karena bukan menambah uang beredar, tapi mengganti uang yang sebelumnya ada. Seandainya diganti pemerintah, uang ini pasti akan nasabah investasikan lagi, tidak untuk dikonsumsi. Karena asalnya kan nasabah menyimpan di Jiwasraya itu untuk investasi. Jadi tidak mempengaruhi uang beredar dan inflasi. Untuk kasus Jiwasraya, pemerintah katanya mengeluarkan 22 triliun. Tapi kenapa tidak dipakai untuk membayar hutang pada nasabah Jiwasraya? Ide busuk apa di balik ini?
Kalau negara memang menggelontorkan dana 22 triliun rupiah, kenapa itu tidak diberikan saja pada Jiwasraya untuk melanjutkan bisnis jasa keuangannya, business as usual, dan memenuhi semua hak nasabah? Kenapa harus ada IFG Live? Kenapa Jiwasraya harus ditutup? Kenapa Jiwasraya harus melakukan restrukturisasi yang merampok uang nasabah? Solusinya bagaimana? Larang BUMN bermain saham. Kenapa BUMN tidak boleh main saham? Baca berita ini. Jiwasraya rugi 10,4 triliun akibat investasi saham gorengan. Asabri rugi 23 triliun. Koleksi saham gocap dan kena suspend. Investasi saham BPJS minus 32,8 T. Dari 3 kasus ini, apakah masih belum cukup? Masih mau main saham? Intinya, bermain saham itu memang investasi yang high risk. Niatan baik saja tetap rugi, apalagi kalau ada niatan korupsi. Telkom per akhir 2022 sudah rugi 6,74 T karena beli saham Goto. Sudah, stop bermain saham. Solusinya bagaimana? Melihat rekam jejak BUMN Indonesia, baiknya dibubarkan saja. Setuju. Terlalu banyak BUMN yang merugikan negara. RRC yang jangka waktu kekuasaannya tidak terbatas, nah cocok punya BUMN. Tapi untuk negara demokrasi, di mana ada pergantian kekuasaan, seperti di Indonesia, tidak cocok punya BUMN. Amerika tidak ada BUMN, tapi maju. Saya pernah membahas ini. Link video ada di deskripsi. Ketika BUMN ada masalah besar, Presiden bisa saja berpikir, kalau saya menyelesaikan masalah BUMN, proyek-proyek saya tidak jalan. Kenapa tidak saya biarkan saja? Toh, saya berkuasa terbatas, maksimal 10 tahun. Mungkin itulah mengapa Presiden SBY tidak menyelesaikan kasus Jiwasraya, tapi dibiarkan menjadi warisan untuk Jokowi. Jokowi pun mewariskan masalah ke rezim di bawahnya, dicicil 15 tahun. Biarkan jadi urusan presiden lain. Presiden setelah Jokowi siap-siap ya. Jiwasraya, Asabri, belum selesai nih. Ditambah lagi ada Waskita, entah nanti keluar masalah apa lagi. Atau ketika akhir masa jabatan dan penggantinya pihak musuh, penguasa sekarang bisa saja ramai-ramai merampok dan merusak BUMN supaya menyulitkan kerja penguasa baru. Ya, cukup masuk akal. Mau membuat BUMN bagus itu tidak mudah. Bahkan presiden dan menteri BUMN yang bersih, bebas korupsi pun tidak bisa menjamin BUMN akan bersih dan bebas korupsi. Seperti dikatakan Adian Napitupulu, semua komisaris dan direksi BUMN titipan. Direksi titipan ini akan patuh pada pemberi titipan, bukan pada presiden dan menteri BUMN. Dan titipan itu mungkin tidak gratis. Ada uang setoran bernominal besar. Setelah mereka jadi direksi komisaris, tentu mereka akan cari cara untuk mengembalikan uang setoran itu. Ya, satu-satunya cara dengan korupsi. Tahu nggak alasan sebenarnya Elon Musk ogah investasi di Indonesia? Jawabannya adalah Jiwasraya. Jawabannya adalah karakter pemerintah yang buruk, rekam jejaknya. Untuk apa Jokowi, seorang presiden, turun gunung bertemu Elon Musk? Kalau raport Indonesia masih merah, ujung-ujungnya ditolak, malu sendiri. Ayo perbaiki raport Indonesia, perbaiki rekam jejak BUMN Indonesia.
Ini bukan pekerjaan Presiden dan Menteri BUMN saja, tapi perlu dukungan DPR juga. Tapi kalau saya investor asing, saya tidak menaruh harapan pada rezim sekarang. Mereka sudah, untrustworthy. Mungkin kita tunggu debat capres. Kita tanya siapa di antara mereka yang mau tanggung jawab. Siapa yang mau membayar hutang Jiwasraya dan BUMN lainnya. Aduh, jangan terlalu percaya dengan pernyataan lisan. Takutnya seperti Presiden Jokowi yang pidatonya manis-manis, faktanya berbeda. ICW, publik tertawa lihat pidato Jokowi soal pemberantasan korupsi. Jokowi banggakan penanganan korupsi. ICW, RKUHP malah perlemah. Kalaupun sang capres mau tanggung jawab hutang BUMN, investor tetap harus tunggu fakta kebijakan yang dikeluarkan. Siapa capres 2024 yang punya karakter bagus? Siapa yang mau bertanggung jawab atas hutang negara? Siapa capres 2024 yang pantas mendapat kepercayaan investor? Ganjar, Prabowo, Anies, atau siapa? Pemilu 2024 akan ada Gen Z. Ya, semoga ada perubahan. I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people